Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2026. Kami sedang berada di International Airport Mutiara Palu, Sulawesi Tengah. Pagi hari ini sebelum kami berangkat take off dari Palu ke Jakarta, kami meluangkan waktu untuk berbincang-bincang sebentar dengan Bu Jenny, ya, selaku perwakilan atau karyawan wajib pajak PT Risun. Risun apa, Bu? Risun Weisan Indonesia. Risun Weisan Indonesia. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Bu Jenny sehubungan dengan keberangkatan atau keberadaan kita berada di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, selamat pagi Bu Jenny. Pagi Pak. Apa kabar? Baik. Selalu sehat dan semangat ya Bu? Semangat. Oke, Bu Jenny bisa ceritakan nggak kira-kira kenapa Bu Jenny dan kita tentunya berada di Palu, Sulawesi Tengah? Pertama, karena PT Risun mendapatkan surat panggilan sebagai saksi atas kasus PT Samata Sukses Tarus, di mana dugaan perkaranya wajib pajak tidak menyetorkan PPN dan tidak melaporkan secara benar dan sesuai undang-undang perpajakan. Oke, jadi Ibu dipanggil oleh jaksa penuntut umum begitu Bu ya? Iya. Untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Palu, begitu Bu ya? Benar. Dan ketika Ibu sudah dipanggil dan memberikan keterangan saksi, yaitu kemarin ya Bu ya? Benar. Ya, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Oke. Dan ketika Ibu sudah menjadi saksi, tentunya saksi fakta ya, rekan-rekan. Ibu sudah memberikan keterangan berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan Ibu ya, PT Risun dengan lawan transaksinya, Benar. PT Samata. Nah, kira-kira bisa nggak Ibu memberikan gambaran sedikit apa sih keterangan yang digali pada saat persidangan, Bu? Yang digali saat persidangan, pertama, hubungan antara PT Samata dengan PT Risun sebagai lawan transaksinya. Yang kedua, apakah mengenal dari direksi lawan transaksi. Yang ketiga, tentunya prosedur cara mengenal si lawan transaksi tersebut. Bagaimana selama ini proses kerjasama yang terjadi, apakah sudah sesuai dengan prosedurnya, punya kontrak, invoice, faktur pajak, dan diselesaikan dengan administrasi yang benar. Oke, jadi itu keterangan yang digali oleh jaksa penuntut umum ya Bu ya? Benar. Begitu juga dengan penasehat hukum daripada terdakwa, termasuk dari majelis hakim yang memeriksa perkara atau sengketa akuo, begitu Bu ya? Benar. Nah, kira-kira dari keterangan Ibu tadi, apa yang bisa Ibu sampaikan atau apa kira-kira pesan-pesan yang bisa Ibu sampaikan kepada para wajib pajak yang melakukan transaksi sehubungan dengan PPN? Untuk para kedepannya, kalau bertransaksi dengan lawan transaksi itu bukan hanya satu pihak saja. Jadi kita juga harus membantu mereka, mengingatkan mereka apakah benar kewajiban perpajakannya telah disetorkan dengan benar, dilaporkan dengan benar. Tidak hanya serta-merta dari sisi kita sesuai, kita mengabaikan sisi yang lainnya. Karena secara tidak langsung kita ikut bersalah juga di pihak yang ini. Jadi sebaiknya kita mengingatkan. Kalau memang sudah mengingatkan dan mereka tetap lalai, itu di luar dari kita. Oke, itu pesan Ibu buat para karyawan wajib pajak atau wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya PPN ya Bu ya? Benar. Nah, kira-kira pesan untuk para karyawan yang melaksanakan pelaporan SPT massa, ada pesan mungkin Bu? Sebelum melakukan pelaporan, sebaiknya semua dokumen pendukung untuk pelaporannya diterima terlebih dahulu sebelum dilakukan pelaporan. Setidaknya dokumen fisiknya
atau soft copy. Sekarang era dunia seperti ini mungkin soft copy ya Pak. Yeah. Nah itu bisa diterima dulu, baru kita ajukan pelaporan. Jadi kita punya pegangan yang benar lah terlebih dahulu. Dan tentunya apa saran Bu Jenny kepada para karyawan wajib pajak kalau ternyata hal-hal seperti ini kemudian tereskalasi menjadi kasus ya di pemeriksaan bukper atau di penyidikan bahkan sampai kepada persidangan di pengadilan negeri. Nah kalau itu betul-betul tentunya ini bukan harapan kita ya Bu Jenny ya, tapi kalaupun itu harus terjadi, kira-kira apa saran Bu Jenny kepada para karyawan yang mengurusi masalah pajak ya, khususnya PPN ini ya, kalau ternyata lawan transaksinya harus bermasalah sampai kepada pengadilan? Pertama, pastikan dulu perusahaan melakukan transaksi dengan benar terhadap lawan transaksi. Kita kumpulkan dulu semua dokumen atau bisa disebut bukti yang sebagai pendukung kita untuk maju sebagai ke hadapan penyidik atau ke pengadilan. Jadi itu dokumen yang itu sebagai argumen kuat kita. Asal dokumen lengkap dan kita merasa kita tidak bersalah, itu bisa diselesaikan. Ya, oke, silakan Bu. Ya, jadi tidak perlu takut sih Pak. Nah, saran Bu Jenny gimana supaya nggak takut ketika menjadi saksi misalnya di bukper atau di penyidikan, bahkan pada saat persidangan di pengadilan negeri? Pertama, dokumen kita harus lengkap. Yang kedua, siapin mental. Kalau bisa minta bantuan atas yang bisa memberikan nasihat ke kita bagaimana untuk langkah berikutnya agar tidak salah melangkah walaupun kita tidak bersalah ya Pak. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya ada satu penasehat hukum yang bisa membantu kita. Oke, tadi Bu Jenny sudah menyampaikan ya tips and tricksnya. Saran Bu Jenny apa yang harus dilakukan bagi mereka yang sedang mencari bantuan hukum tentunya berkaitan dengan perkara seperti ini? Kebetulan PT Risun Wesan menunjuk Ray & Co untuk sebagai alih penasehat hukumnya kami, dan ini sangat membantu sekali membuat saya siap menghadapi persidangan ini. Semua sangat terbantu dan saya sih rekomendasi banget dah. Baik, terima kasih Bu Jenny. Rekan-rekan, kalau rekan-rekan ingin mendapatkan informasi berkaitan dengan perkara tindak pidana di bidang perpajakan, rekan-rekan bisa berkonsultasi lebih lanjut kepada kami. Dan bagi wajib pajak, tentunya ini juga informasi supaya mendapatkan bantuan hukum sebagaimana mestinya seperti yang sudah dialami oleh Bu Jenny. Sekali lagi, Bu Jenny, ada hal-hal yang mau disampaikan terakhir? Itu saja Pak, silakan pilih Ray & Co. Terima kasih, sampai jumpa pada podcast berikutnya.